Sobat, setiap langkah yang diambil dalam hidup kita ini mesti akan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Tiap pilihan mesti ada konsekuensinya, baik itu pilihan yang baik ataupun buruk menurut sudut pandang tertentu. Banyaknya perbedaan sudut pandang jika dilihat dari sudut pandang manusia, tentu akan membuat kita menjadi kesulitan dalam memilih. Apalagi kalau banyak teman, banyak sahabat, keluarga besar, dan semuanya diminta pendapat tentang pilihan kita. Bisa-bisa kita tambah puyeng. Harus memilih karena masing-masing mesti punya sudut pandang. Nah, ada beberapa tips nih buat sobat biar nggak pusing-pusing banget. Yang pertama, buat list pilihan. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu dari berbagai pilihan itu, pilihan mana yang paling sobat inginkan. Misalnya nih, kita udah bikin 3 sampai 4 pilihan. Yang rasanya tuh kalau kita bisa membelah diri, kita pengen keempat-empatnya itu kita pilih nih. Tapi itu nggak mungkin karena kita cuma ada satu. Maka tadi tentukan terlebih dahulu dari berbagi pilihan itu pilihan mana yang paling sobat inginkan. Yang ketiga, timbang dengan timbangan akal atau logika. Jadi nggak pakai perasaan nih, karena kalau pakai perasaan itu biasanya cenderung kurang tepat gitu. Jadi kita pakai timbangan akal atau logika tadi. Yang keempat, tulis secara jujur plus minus dari setiap pilihan. Misalnya kita memilih A, plusnya A ini kalau kita pilih apa aja, tulis tuh di list. Terus minusnya apa, nanti dilihat nih, dibandingin mana yang lebih banyak, plusnya atau minusnya. Nah, disinilah pentingnya kejujuran tadi, kejujuran dalam menulis plus minus dari setiap pilihan. Yang kelima, minta pendapat orang-orang yang dipercaya secara objektif. Maksudnya gimana ya? Nah, maksudnya itu adalah kita mesti tahu beberapa temen atau orang-orang terdekat dengan kita, entah itu keluarga, entah itu sahabat, entah itu temen kerja, temen sekolah, temen kuliah, temen main, temen dari kecil, temen SD, temen tetangga. Nah, mesti kita dari sekian banyak kenalan kita ini, orang-orang terdekat dari kita, itu ada orang-orang yang berpikiran subjektif atau objektif. Nah, dari sana kita harus meminta pendapat dari teman-teman terdekat ini yang kita nilai mereka ini kalau ngasih pendapat atau memberi masukan itu biasanya objektif. Nah, minta tuh pendapat dari mereka. Terus yang terakhir itu putuskan secara jujur. Setelah dari semua langkah tadi, mulai dari membuat list pilihan, menentukan terlebih dahulu dari berbagai pilihan itu mana yang paling kita inginkan, kemudian ditimbang dengan timbangan akal, kemudian ditulis secara jujur plus minus dari setiap pilihan, dan sudah meminta pendapat yang kita renungkan, kemudian putuskan secara jujur. Ingat tadi nggak pakai perasaan, jadi putuskannya secara jujur. Dari kesemuanya itu jangan lupa selalu libatkan Allah, mulai dari awal prosesnya tadi hingga akhir. Dan yang terpenting, sobat harus punya sudut pandang atau standar tersendiri. Lebih baik lagi jika sudut pandang sobat itu dikembalikan kepada sudut pandang Allah. Jadi nih, dalam kita menjalani semua proses memilah dan memilih tadi, kita tetap harus punya standar tertentu. Karena apa? Karena itu keinginan kita. Selain keinginan kita, apalagi kita yang akan menjalani pilihan tersebut. Makanya kita juga harus punya standarnya, standar bakunya
untuk kita, ya minimal ada standar minimum deh gitu. Nah, dari sana nanti kita bisa nih dalam menimbang dan memilah-milih tadi gitu. Nah, lebih baik lagi nih kalau misalnya standar kita ini kita standarkan kepada standar atau sudut pandang Allah. Kenapa sudut pandang Allah? Karena tadi kalau kita mengembalikan kepada sudut pandang manusia akan banyak atau beragam keinginan yang tidak akan ketemu dengan sudut pandang ini. Tapi berbeda nih kalau kita gunakan sudut pandang Allah. Caranya gimana? Caranya dengan mengembalikan timbangan baik dan buruk, terpuji dan tercela kepada baik dan buruk, serta terpuji dan tercela menurut pandangan Allah. Di mana bisa kita temukan itu? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Apa yang harus kita lakukan? Pelajari dan pahami. Kalau sudah begitu, insya Allah aman. Tinggal sobat yakinin dan bismillah, itu yang terbaik. Apapun hasilnya nanti. Karena Allah berjanji siapapun yang mengikuti pedoman hidup, sudut pandang Allah dalam menimbang setiap pilihan yang akan diambil dalam hidupnya, maka kebaikan akan diperoleh. Insya Allah syurga pun akan merindukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 60 yang artinya, maka bersabarlah engkau. Sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran itu menggelisahkan engkau. Wallahu a'lam bishawab.